Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, NIM 18914, dosen pembimbing Bapak Imam Solikin M.Com. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Aplikasi Penjadwalan Siswa Khusus di Al-Rahmah Education Center berbasis website. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi yang semakin meningkat, dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang mampu menunjang sebagai kebutuhan dan permintaan informasi dari pengguna-pengguna, membuat informasi telah menjadi satu kebutuhan dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sarana yang cepat dan tepat untuk mengakses, mengolah, dan menyimpan sumber informasi ini menjadi bagian dalam perkembangan teknologi. Dalam lembaga kerja pendidikan LPK Al-Rahmah Education Center Palembang ini, khususnya pada penjadwalan kursus, masih dilakukan secara manual, di mana proses penjadwalan secara konvensional yaitu dengan buku, kemudian dicetak dengan komputer menggunakan Microsoft Excel, seperti pengecekan jadwal waktu khusus dan kapan terakhir kursus, serta menghindari tabrakan jadwal dan jadwal double. Rumusan masalah: bagaimana membuat suatu aplikasi berbasis web untuk melakukan atau melihat penjadwalan kursus di Al-Rahmah Education Center Palembang. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu 1. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi penjadwalan siswa khusus di Al-Rahmah Education Center Palembang berbasis website. Yang kedua, membuat sebuah aplikasi penjadwalan khusus serta memudahkan instruktur dan siswa dalam pengecekan jadwal kursus tersebut. Di sini ada juga manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu bagi admin, 2 bagi instruktur, 3 bagi siswa. Metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 18 Februari sampai 18 Maret 2021 dan pengambilan data dilakukan pada jam kerja saat praktek kerja lapangan atau magang di Palembang. Dan yang kedua, tempat penelitian. Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Al-Rahmah Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252. Yang kedua, manfaat penelitian. 1. Metode observasi pengamatan. Menurut Rianto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan langsung ke tempat terkait untuk mengumpulkan data penjadwalan khusus yang dibutuhkan untuk menunjang masalah dan dapat membantu dalam pengolahan data penjadwalan khusus peserta. Yang kedua, metode wawancara. Dilakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pembimbing magang yang terkait dengan kebutuhan yang sesuai permasalahan untuk memperoleh data tentang pengolahan dan penjadwalan peserta kursus. Yang ketiga, metode studi pustaka. Pengumpulan data dapat diambil dari karang ilmiah, buku tentang penyusunan tugas, dan baca buku yang berhubungan dengan objek permasalahan atau topik penelitian tersebut. Adapun metode pengembangan sistem. Metode waterfall sering juga disebut model air terjun, dibagi beberapa tahapan menurut Rosa dan Zahaluddin. Yang pertama, analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Di sini ada juga memakai use case diagram. Pertama, peserta kursus mengisi form pendaftaran, kemudian login,
login, lihat data, mengetahui informasi pendaftaran jadwal khusus, serta cetak data khusus. Sedangkan admin dapat melihat data peserta, proses penjadwalan, serta memberikan informasi penjadwalan dan cetak data kursus. Dan untuk kelas diagram, di sini ada juga bagian admin, username, password, dan login. Untuk daftar peserta khusus, kode peserta, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, username, password, ulangi password, instansi, nomor HP, dan login. Peserta khusus, kode peserta, nama lengkap, tempat tanggal lahir, ruang, MK kursus, jadwal waktu khusus. Di sini peserta juga bisa lihat data, informasi jadwal khusus, serta cetak data. MK kursus, kode MK, nama MK, cetak data. Waktu kursus, kode waktu dan cetak data. Jadwal khusus peserta, kode peserta, ruang peserta, waktu peserta, MK kursus, dan cetak data. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Al-Rahma Education Center Palembang adalah bahwa di Al-Rahma ini pengolahan data-data penjadwalan peserta khusus masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan perancangan website dalam melakukan pendaftaran agar admin dapat mengolah data peserta khusus yang hendak mengambil penjadwalan khusus di Al-Rahma agar lebih cepat dan efisien. Dan untuk selanjutnya, di sini peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah melakukan pendaftaran, lalu kemudian login. Langkah selanjutnya memilih jadwal atau MK yang ingin dipilih atau telah ditentukan oleh admin sesuai dengan jadwal yang telah dipilih oleh peserta khusus. Dan untuk selanjutnya, di sini admin juga bisa melakukan untuk login. Setelah login, di sini admin juga bisa melihat data-data peserta yang sudah melakukan pendaftaran kursus di Al-Rahma Education Center dan serta dapat memberikan informasi penjadwalan yang lainnya seperti MK, ruang, serta dapat mencetak nama-nama peserta yang telah mendaftar. Kesimpulan: 1. Proses pembuatan aplikasi penjadwalan khusus di Al-Rahma Education Center Palembang berbasis website dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, masukan input dari aplikasi penjadwalan khusus ini berupa program-program kursus dan data siswa kursus serta pembagian jadwal kursus pada Al-Rahma Education Center Palembang. Hasilnya tidak bentrok dan dapat memudahkan untuk melihat dan menentukan jadwal kursus selanjutnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan penjadwalan kursus tidak mengalami keterlambatan karena tidak adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan penjadwalan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.